Di malam yang disinari rembulan, terdapat dua orang pria tua yang sedang duduk berhadapan. Salah satu orang tua itu diperkenalkan dengan nama Gui Rongja. Sambil mengoceh, Gui Rongja menuangkan segelas air kepada pria di depannya. Tapi pria di depannya itu hanya diam saja. Dengan perasaan nostalgia, Gui Rongja mengatakan, kalau dipikir-pikir saat pertama kali bertemu kita berdua masih sama-sama muda. Dan scene berpindah ke 40 tahun yang lalu. Di situ diperlihatkan kalau ada seorang pria muda yang mendatangi Gui Rongja dan memintanya untuk menggunakan teknik Great Resurrection untuk mengirimnya kembali ke masa lalu. Di situ Gui Rongja memperlihatkan ekspresi kaget dan dijelaskan bahwa teknik itu adalah sebuah teknik yang telah diteliti selama berabad-abad dan merupakan pencapaian besar dari keluarga Gui. Tapi teknik ini memerlukan 5 bahan yang sangat langka dan bisa dianggap mustahil untuk mendapatkannya. Dengan wajah mengejek, Gui Rongja mengatakan kepada pemuda itu, kalau ia akan melakukan teknik itu jika pemuda itu berhasil mengumpulkan semua bahan-bahan itu. Dan cerita kembali ke masa kini. Di dalam hati Gui Rongja, ia memuji pria di depannya itu, karena ia berhasil mengumpulkan bahan-bahan itu hanya dalam beberapa dekade. Karena ada satu bahan yang dikatakan sudah lama menghilang dari dunia. Gui Rongja berkata kepada pria di depannya, aku kira kamu sudah mati di suatu tempat. Dan bertanya bagaimana dia mendapatkan bahan-bahan itu. Setelah meminum seteguk air, pria itu berkata, aku pikir teknik Great Resurrection ini harus dikutuk karena membutuhkan barang-barang itu. Dan aku juga memperhitungkan kemungkinan untuk membunuhmu. Di dalam hatinya, Gui Rongja mengatakan, aku sangat muda saat bertemu dengannya. Tapi sekarang dia telah menjadi pria tua yang dipenuhi uban. Aura di sekitarnya juga berubah. Apa memang harus terjadi perubahan padanya agar dia bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut? Lalu Gui Rongja bertanya kepada pria di depannya, sebenarnya kenapa kamu berusaha kembali ke masa lalu? Lalu dengan amarah pria itu menjawab, untuk membalas dendam. Dengan wajah heran, Gui Rongja bertanya lagi, apa memang mustahil bagimu untuk membalas dendam padahal dengan kekuatanmu yang sekarang? Pria di depannya menjawab dengan benar. Dan Gui Rongja bertanya lagi, siapa yang kamu benci sampai sebesar ini? Pria itu menyebutkan nama Hua Mogi, yang merupakan orang terkuat di dunia saat ini. Yang di masa lalu ia banyak membantai kelompok kuat seorang diri. Setelah mendengar itu, Gui Rongja mengatakan, aku rasa kamu tidak akan bisa mengalahkannya walaupun kamu kembali ke masa lalu sekalipun. Tapi pria di depannya itu mengatakan kalau ia akan membunuhnya apapun yang terjadi. Karena Heavenly Demon yang mati di tangannya itu adalah ayahnya. Dan ia menambahkan kalau ia ingin membalas dendam bukan karena kematian ayahnya. Dan juga bukan karena ia membunuh saudaranya yang licik. Tapi karena dia membantai semua orang termasuk orang yang tidak berdosa yang tidak bisa bela diri sama sekali. Pria itu berkata lagi, di usia ini aku tidak akan bisa membunuhnya. Jadi aku harus kembali ke masa lalu untuk melakukannya. Melihat tekad serius dari pria di depannya, Gui Rongja mengatakan, jika teknik itu betul-betul bisa dilakukan dan kamu betul-betul kembali ke masa lalu, bisakah kamu membantuku? Pria di depannya itu berkata, apa itu? Gui Rongja menjawab, jika kamu kembali ke masa lalu, tolong cari dan temukan aku. Pria itu berkata, untuk apa? Gui Rongja menjawab, untuk mencegahnya menikah. Seketika terjadi keheningan sesaat. Dan pria di depannya itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan mengatakan, baiklah, aku berjanji padamu. Setelah itu, Gui Rongja mengajak pria itu untuk pergi ke tempat di mana ia akan melakukan teknik itu. Saat berdiri, Gui Rongja melihat bahwa pria itu terlihat kesulitan untuk berdiri. Dan mengatakan, apakah kamu baik-baik saja? Pria itu berkata, aku masih bisa bertahan. Aku kehilangan satu lengan, satu mata, tapi itu adalah harga yang murah untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Setelah bahan-bahan dikumpulkan, Gui Rongja pun memulai ritualnya. Seketika muncul sebuah portal di depan mereka. Gui Rongja pun terlihat kaget sekaligus senang karena dia berhasil melakukan teknik tersebut. Tapi ketika melihat ke belakang, ia melihat bahwa kondisi pria itu semakin memburuk. Dan terlintas di pikirannya untuk melewati portal itu. Ketika mencoba melangkah, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan, karena pria itu menekan titik akupuntur Gui Rongja. Lalu pria itu marah dan membanting Gui Rongja ke lantai. Gui Rongja yang kesakitan langsung meminta maaf, dan berkata ia kehilangan kesadarannya sesaat. Setelah perkataan itu, pria itu melepaskan Gui Rongja, dan mengucapkan terima kasih ke Gui Rongja karena telah menunggunya selama ini. Tapi setelah perkataan itu, detik berikutnya tiba-tiba waktu berhenti dan muncul seorang pria tua yang seperti immortal dan berkata, kamu berhasil menyelesaikan semua ujiannya. Pria itu berkata, siapa kamu? Orang itu menjawab, aku orang yang bisa mengirimmu kembali ke masa lalu. Dan berkata lagi, mustahil bagi seorang manusia biasa bisa memahami logika surga. Apa kamu pikir dengan makhluk panah dan beberapa bahan bisa membuat perjalanan waktu bisa dilakukan? Bahan-bahan sebenarnya dari teknik ini bukanlah bahan-bahan itu. Tapi upaya yang kamu tawarkan untuk mengumpulkan mereka semua. Kau telah lulus ujiannya.
Kau telah menjalani hidupmu dengan satu tujuan sembari mengorbankan apa yang kamu punya. Dan memanfaatkan Gwirongja adalah ujian terakhirmu. Lalu pria itu berkata, jika aku lulus ujiannya, tolong kirimkan aku ke masa lalu. Pria di depannya bertanya, apa yang akan kamu lakukan di sana? Pria itu menjawab, aku akan membunuh yang pantas mati dan menyelamatkan siapa yang tidak pantas mati. Pria itu berkata, apa hanya itu? Dan pria itu menambahkan, aku ingin menjalani hidupku dengan bermakna. Mungkin alasan aku ingin kembali ke masa lalu karena aku menyesali caraku menjalani hidup. Karena memiliki amarah besar kepada Huamogi. Pria itu berkata lagi, apa yang kamu sesali? Dan ia menjawab, semuanya. Pria itu berkata lagi, aku penasaran hidup apa yang kamu jalani, dan aku menantikan kehidupan baru yang akan kamu miliki. Setelah perkataan itu, pria tua itu menghilang dan waktu kembali berjalan. Dan setelah mengucapkan perpisahan kepada Gwirongja, pria itu berjalan menuju ke portal. Ketika membuka mata, pria itu mendapati dirinya kembali ke masa lalu. Dan ia juga bisa melihat ayahnya yang sedang duduk untuk melihatnya. Tapi ia tiba-tiba teralihkan oleh suara teriakan keras di dekatnya. Ketika ia melihat ke sumber suara itu, ia melihat bahwa ada seorang pria kekar dengan pedang besar sedang berdiri di depannya.